Singkat cerita, setelah acara besar Menara Pil usai, Shoyan lantas melanjutkan perjalanan sampai dia pun tiba di sebuah aula besar tingkat teratas, yang dimana setelah memasukinya, di sana sudah ada Choying dan Chen serta Song King. Xuan Kongxi lantas berkata, "Aku akan memperkenalkan kedua tetua yang berada di sampingku. Di samping sisi kanan adalah Xuan Yi, ketua dari Asosiasi Menara. Dia juga memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Kau bisa memanggilnya sebagai Bibi Xuan." Xuan Yi tersenyum sembari mengatakan, "Kau dipanggil Shoyan ya? Sepertinya Yo Chen benar-benar telah mendapatkan murid yang luar biasa." Shoyan menangkupkan kedua tangan dan dilanjutkan dengan perkenalan ketua asosiasi selanjutnya bernama Tian Lesi. Wajah bangga dan bahagia Tian Lesi sulit untuk disembunyikan, bahkan sampai mengatakan, "Kali ini kami harus berterima kasih padamu." Nah, dikarenakan semua orang telah berkumpul, maka Xuan Kongxi tidak pikir panjang, dia segera menuju ke topik utama bahwa wilayah bintang merupakan sebuah ruang tempat yang kami bertiga ciptakan. Di sanalah tempat api 3000 pembakaran berada. Setelah kalian memasukinya nanti, maka berusahalah yang terbaik untuk menaklukkannya. Kami telah menambahkan beberapa segel yang kuat dan tersembunyi di tempat itu. Namun dikarenakan segel yang telah berkepanjangan, api 3000 pembakaran telah menaruh dendam besar dan cukup dalam terhadap Menara Pil, terutamanya terhadap kami bertiga. Jika dia lolos dari segelnya, maka tentu saja balas dendamnya akan segera terlampiaskan. Selain itu, ada satu hal yang kami khawatirkan. Jika utusan Istana Jiwa gagal menaklukkan api 3000 pembakaran, maka ditakutkan mereka akan melepaskannya secara sembarangan hanya untuk menghancurkan kota Pil Suci. Di sisi lain, jejak dari Mugu telah menghilang setelah acara usai. Bahkan kami bertiga pun tidak mampu menemukannya. Hubungan Istana Jiwa dan juga Menara Pil kami selalu buruk sepanjang masa. Mereka tak pernah menyerah untuk terus mencari kesempatan demi menjatuhkan kami. Terlebih lagi yang datang kali ini adalah utusan seperti Mugu. Karenanya tentu saja mereka sudah memiliki semacam rencana yang sangat matang. Apapun yang terjadi, Istana Jiwa tidak boleh menyentuh segel dari api 3000 pembakaran. Ketika wilayah bintang dibuka nanti, kami bertiga akan menjaganya di bagian depan segel, sementara kalian yang memasuki wilayah bintang akan mencoba serta berusaha sebaik mungkin untuk menghentikan Mugu. Jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, maka hancurkanlah manik-manik yang kuberikan ini. Dengan begitu seluruh ahli dari Menara Pil akan segera datang untuk membantu. Butiran yang diberikan oleh Xuan Kongxi langsung diterima. Dia juga kembali berpesan bahwa tidak banyak orang yang bisa memasuki kawasan bintang pada satu waktu. Karenanya, kali ini kami harus mengandalkan kemampuan kalian semua. Setelah membahas beberapa hal penting, maka semua orang kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Dan saat keluar, Choying tiba-tiba muncul di hadapan Shoyan dengan cara yang mengejutkan, membuat Shoyan bertanya-tanya, apakah Nona Choying punya masalah? Choying menjawab, tidak ada. Untuk masalah sebelumnya, kita kebetulan menggunakan jalur yang sama, karenanya ayo pergi bersama-sama. Mendengarkan itu, Shoyan sebenarnya cukup heran, tetapi Song Kim mengatakan, Ying-er, saudara Shoyan punya banyak urusan yang harus ditangani. Kawasan bintang akan dibuka dalam 2 hari mendatang, apalagi Mugu sedang mengincarnya. Jika kita kembali berlatih sekarang, maka mungkin bisa melindunginya saat waktunya tiba. Namun apa jawaban Choying? Dia malah mengatakan, tidak perlu, aku tidak ingin ditinggalkan sebagai korbanmu lagi. Choying tentu mengingat semua kejadian di hari kemarin, bagaimana Song Kim malah meninggalkannya di saat penghujung hidup dan mati. Jika bukan karena bantuan dari Shoyan, maka dirinya pun sudah lenyap di dunia ini untuk selama-lamanya. Sehingga Choying serta Shoyan pun akhirnya resmi bekerja sama dalam misi di wilayah bintang nantinya. Setelah kembali ke kediaman klan Ye, Shoyan, Choying kemudian bertemu dengan Shoishan, membuat mereka saling menatap satu sama lain. Kedua wanita ini jelas memiliki sikap yang berbeda. Choying mengulurkan tangannya ke arah Shoishan, dia memperkenalkan nama dan bertanya, bagaimana caraku memanggilmu? Shoishan juga memperkenalkan namanya, cukup memanggilnya sebagai Dewi Tabib. Dan setelah berkenalan, Shoyin lantas bertanya, aku mengikuti Shoyan kembali, kau tidak keberatan bukan? Shoishan tampaknya tidak masalah dengan hal itu, dikarenakan misinya kali ini memang cukuplah sulit. Kerjasama antar tim tentu saja sangat dibutuhkan di wilayah bintang. Selepas itu Shoishan meminta Choying untuk meninggalkannya sementara waktu, dikarenakan ada beberapa hal yang ingin dibicarakan.
Di sebuah ruang tertutup, di sana juga ada Xian, dan setelah masuk, Shoyan lantas bertanya, "Di manakah Xiongsan?" Xian menjawab, dia telah menetap di luar Menara Pil. Sebenarnya ini bukanlah sebuah tempat yang bisa dia masuki secara sembarangan. Aku pun datang ke sini hanya untuk membantumu. Tanpa bantuanku, aku jamin bahwa kau tidak akan memiliki kesempatan apapun untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Kalimat yang diucapkannya bagaimana mungkin tidak membuat Shoyan cukup kaget sembari bertanya, "Apa maksudmu?" Xian menjawab, apakah kau berpikir benar-benar bisa dengan mudah untuk menaklukkan api 3000 pembakaran? Bahkan, 3 pemimpin raksasa Menara Pil tak mampu melakukannya. Aku tahu bahwa mereka sangat berharap dengan keberuntunganmu, namun sayangnya tidak bisa dipungkiri, api 3000 pembakaran memiliki sebuah kecerdasan yang bahkan melampaui seorang manusia. Karenanya, tidaklah mudah untuk ditundukkan. Bagaimanapun api tersebut bukanlah seperti api surgawi yang telah kau dapatkan di Akademi Janan. Setelah mengatakan itu, Shoyan berpikir cukup panjang. Tampaknya masalah ini bukanlah sebuah hal yang bisa dianggap remeh dan harus benar-benar dipandang dengan serius. Sehingga dia mengatakan, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau rencanakan." Setelah mengatakan itu, mata Xian lantas memancarkan cahaya ungu yang memiliki kekuatan ilusi dari esensi naga kuno luar biasa menakutkan. Sembari berkata, "Aku mendengar dari Shushan bahwa kau pernah memasuki wilayah bintang sekali. Seharusnya api 3000 pembakaran yang kau lihat adalah seperti ini, bukan?" Sembari memperlihatkan sebuah fata morgana kecil dari bentuk ular ungu yang diyakinkan sama persis dengan bentuk perwujudan aslinya. Ketika melihatnya, Shoyan lantas membenarkan hal tersebut. Miniatur dari ular kecil itu benar-benar mirip seperti apa yang dilihatnya. Tetapi yang paling mengherankan, mengapa gadis kecil ini bisa tahu bentuknya? Mungkinkah bentuk dari api 3000 pembakaran memiliki hubungan yang mirip dengan keturunan Xian? Xian kembali berkata bahwa naga 3000 pembakaran sangatlah liar dan tak terkendali. Lupakan tentang kekuatanmu, bahkan 3 pemimpin Menara Pil pun tidak mempunyai kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Shoyan lantas bertanya, apakah dengan yang kau katakan sudah menandakan bahwa perjuangan mendapatkannya hanyalah sebuah lelucon? Xian menjawab, 3 pemimpin Menara Pil memiliki pemikiran yang sederhana. Mereka hanya berharap bahwa ada orang yang cukup diberkati untuk memenuhi harapan demi menaklukkan api tersebut. Di sisi lain, apakah kau tahu mengapa api itu mengambil bentuk yang mirip dengan klanku? Ini adalah informasi yang telah kudapatkan setelah kembali ke klan. Aku sadar tujuanku datang ke dataran tengah hanyalah untuk hal itu. Karenanya aku sangat menganggapnya sebagai misi yang paling serius. Dahulu kala, ketika api 3000 pembakaran masih dalam bentuk bayi, ada salah satu leluhur di klanku yang menemukannya. Namun kekuatan api tersebut terlalu lemah, karena itulah sang leluhur meninggalkan segel naga di dalam tubuhnya. Dari asal muasal itulah terbentuk sudah mengapa api 3000 pembakaran memiliki bentuk yang mirip dengan seekor naga. Andai kata sang leluhur masih hidup, maka bisa dikatakan api 3000 pembakaran adalah miliknya. Untungnya, berdasarkan dengan catatan klan, leluhur itu sudah kehilangan kontak selama perjalanan melalui ruang dan waktu setelah bertahun-tahun. Aku bahkan tidak berpikir mayatnya masih tersisa. Xian tertawa sembari melanjutkan, kau harusnya senang dikarenakan leluhurkulah yang telah meninggalkan segel naga di dalam api 3000 pembakaran. Jika bukan dia, maka kau pun tidak akan mendapatkan kesempatan apapun. Setelah mengatakan itu, dia lantas menyuruh Shoyan membalikkan tangan sembari mengulurkan sebuah segel naga kuno berwarna keemasan, tampak seperti sebuah simbol yang memiliki esensi kehidupan. Shoyan terkejut sembari bertanya, apakah aku bisa menaklukkan api 3000 pembakaran dengan segel ini? Xian menjawab, coba saja. Setelah kau memasuki wilayah bintang, maka letakkan telapak tanganmu ke bagian dahi api tersebut. Dengan begitu segel naga yang tersembunyi di dalamnya akan segera diaktifkan. Namun aku menyarankan padamu untuk menunggu sampai kekuatan api itu melemah, dikarenakan hanya dengan begitu peningkatan peluang kesuksesanmu untuk mendapatkannya semakin besar. Shoyan kembali bertanya, bagaimana jika nantinya aku gagal? Xian menjawab, jika kau gagal, segel ini akan bekerja dengan 2 arah. Jika kau berhasil, maka kau akan mengendalikannya. Tetapi jika kau gagal melakukannya,
maka segel itu akan mengendalikanmu. Mendengarkan itu, Shoyan sebenarnya cukup panik. Bukankah konsekuensi yang telah ditanamkan oleh gadis kecil ini terlalu beresiko? Namun apa jawaban Xian? Dia malah berkata, "Jika tidak kulakukan seperti ini, maka kau tidak akan pernah bisa menundukkan api 3000 pembakaran." Xian juga memberikan sebuah benda berwarna merah. Di dalamnya berisi sebuah metode dengan perpaduan segel naga yang telah kuberikan. Peluang kesuksesanmu akan jauh lebih tinggi. Setelah menerima semua saran yang dikatakan olehnya, maka sisanya Shoyan harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya sendiri dan mempersiapkan segala hal yang dia butuhkan sebelum berangkat menuju wilayah bintang. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Xuan Kongxi lantas tiba untuk memberikan arahan tambahan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah para peserta yang telah lolos masuk ke bagian urutan 10 besar, termasuk di dalamnya adalah Mugu. Setelah pintu spasial terbuka, Xuan Kongxi lantas berkata bahwa penatua pertama akan menemani kalian selama perjalanan ini. Di sisi lain, dia juga akan menjelaskan semua aturan-aturannya. Shoyan, Choying, dan Chen, Mugu serta Songking akhirnya segera memasuki wilayah bintang dan perlombaan perebutan api 3000 pembakaran pun resmi dimulai.